Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julepi dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Desi Puspitasari Kasim dan saya Gita Matahari, Jurusan Teknik Informatika, Prodi Pendidikan Teknologi Informasi. Kami dari kelompok 5 akan mengonsultasi SMP Negeri 1 Pulau. Baik, di sini kami sudah bersama kakak yang akan membantu kami mengobservasi sarana dan prasarana yang ada di sekolah ini. Untuk Kak, bisa diperkenalkan namanya? Oke, perkenalkan, nama saya Febrian Rahman, biasa dipanggil Ibu. Perkenalkan, nama saya India Francisca Ibrahim, saya biasa dipanggil India. Jadi di sini Kak saya dan rekan saya akan membantu adik-adik mahasiswa ini untuk observasi mereka tentang sarana prasarana di sekolah ini. Jadi di sini, baik, dari sini pun saya tentukan. Nah, di sini ada ruangan kepala sekolah. Untuk yang pertamanya itu ada ruangan kepala Oke, selanjutnya ini ada ruang seni. Bisa dilihat dulu. Baik, ini adalah ruang seni ya. Baik, kita sudah di ruang seni. Jadi di sini saya mau tanya-tanya apa alat-alat yang ada di ruang seni ini. Alat yang ada di ruangan ini itu yang pertama gitar, terus pianista, kalau sama apa ya? Oh, ada angklung di atas sana juga, sama gendang. Kalau yang ini masih bisa dipakai atau? Ya, bisa berfungsi. Apakah ini masih bisa dipakai atau sudah tidak ada yang dipakai? Bisa. Kalau bisa dipakai. Sekali kita tadi lain bisa dipakai. Kasih. Jadi kita di sini sudah Kita akan menuju ke ruangan MIPA. alat MIPA. Disorot Ayo. tempat yang sudah. Oke guys. Jadi di sini kata-kata kita untuk kita di ruangan MIPA ini, kamu sendiri mau ditanyakan atau ada yang mau ditanggapi? Jadi di sini saya mau bertanya, fasilitas di sini apakah masih baik semua? Nah, kalau untuk fasilitas ini memang masih digunakan semua. Oh, jadi masih baik. Iya, masih berfungsi dengan baik untuk fasilitas ini. Oh, meja dan kursi juga masih terlihat baik ya? Iya, masih digunakan untuk setiap kelas itu. Kalau misalnya mau masuk di sini, mereka memakai fasilitas di sini semua berfungsi dengan baik. Ya, terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Desi Puspitasari Kasim dari Universitas Negeri Gorontalo, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Informatika. Dan ini ada rekan saya. Nama saya Gita Matahari. Dan saya Putri Asmamat. Dan saya Julepi. Sebelumnya Ibu bisa diperkenalkan dulu. Nama saya Junita Dewa Sariko. Saya di sini diberi tanggung jawab untuk sebagai penanggung jawab UKS. Insya Allah bisa. Oke, baik Bu, langsung saja kita tanya apa saja fasilitas kesehatan yang tersedia di UKS sekolah ini. Seperti yang kalian lihat, ini ada 3 bed, 3 tempat tidur,
saya alhamdulillah dibantu sama anak-anak, ada yang paham, yang mau membantu gitu kan. Jadi mereka yang ini, yang bantu saya ambil revanol gitu, ambil kapas, tadi. Yang pakai Untuk pertanyaan ketiga, mungkin apa keluhan ibu sebagai penanggung jawab UKS ini? Keluhannya kalau ada peserta didik yang datang sakit dengan sakit apa ya, yang bukan diobati dengan medis tetapi dengan bawang putih, bawang merah apa itu, kejang-kejang yang itu yang saya jadi kelabakan. Nah, panggil yang spesial yang bisa menangani seperti itu. Kalau yang lain-lain bisa. Terima kasih Bu, maaf mengganggu waktunya. Tidak apa-apa, yang ganti. Baik Bu, maaf mengganggu waktunya. Jadi kami dari Universitas Negeri Gorontalo dari Fakultas Teknik jurusan Teknik Informatika. Jadi di sini kami punya tugas dari mata kuliah pengantar pendidikan, yaitu mengobservasi sarana dan prasarana di sekolah ini. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Desi Puspitasari Kasim dan rekan saya dan saya Ajrul Lepi. Kalau ibu masih baru berkenal, ibu kebetulan di sini sebagai bidang humas ya. Nama ibu Rusdiana. Ibu, langsung saja saya mau bertanya tentang ruangan kelas yang ada di SMP Negeri 1 Solo ini. Apakah jumlah ruang kelas di sekolah ini mencukupi untuk semua siswa? Alhamdulillah untuk tahun ini dan tiap tahun itu semuanya mencukupi. Jadi jumlah kelas dengan jumlah siswa yang diterima itu tercukupi dengan ruangan kelas. Untuk yang kedua, bagaimana kondisi meja, kursi, papan tulis dan peralatan lainnya? Apakah bisa digunakan semua atau masih ada yang bersih? Kalau yang namanya sarana itu kan pasti ada yang dipengaruhi oleh waktu, dan juga biasanya kan dari kualitas orang yang membuat itu juga berpengaruh. Tapi dari pihak sekolah, kalaupun ada yang kursinya yang sudah rusak itu kita langsung antisipasi, karena di sini ada perawatan ya, jadi perawatan untuk kursi yang tidak layak lagi dipakai. Tapi selama ini alhamdulillah semua kursi yang ada di ruangan kelas itu yang saat ini digunakan semuanya masih layak. Terus pertanyaan tentang perpustakaan, apakah peralatan yang seperti koleksi buku sesuai dengan kurikulum yang dibutuhkan oleh siswa? Kalau untuk buku siswa sih memang kita selalu terupdate ya, setiap ada perubahan kurikulum di BOS itu memang sudah dianggarkan, jadi kita tidak pernah ada yang namanya tidak ada buku siswa, jadi sesuai dengan kurikulum. Cuman mungkin kalau dari segi buku non fiksi itu kita masih kurang ya. Jadi karena memang untuk pengadaan itu kan tetap kita harus atur dengan anggaran BOS yang ada. Cuman kalau untuk buku siswa sama buku guru itu kita BOS itu selalu prioritaskan, karena diusahakan semua siswa itu bisa pegang itu, walaupun memang jumlah dari yang disediakan itu tidak sejumlah siswa yang ada di kelas. Misalnya di kelas itu ada 30 anak, jadi kita upayakan setengah lah atau 20 buku yang bisa terjangkau, jadi anak-anak bisa saling bekerja sama atau saling memakai untuk buku itu bersama gitu. Tapi untuk semua materi itu tercukupi untuk pemenuhan siswa ini. Terus untuk di perpustakaan sendiri, apakah ada kendala Bu dalam pengelolaan perpustakaan? Ya, salah satunya kan memang untuk perpustakaan ini kan untuk kepala perpusnya itu kan baru ini juga menerima pelatihannya. Beliau itu kan guru bahasa Inggris. Berikut juga yang menjadi kendalanya karena ruangannya itu memang diharapkan oleh ibu kepala sekolah itu kita pindah ke sini, tapi karena masih anggarannya belum ada, jadi masih menggunakan yang sama. Jelas dari
hambatannya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan sarana dan prasarana sekolah. Yang terhormat kepada dosen Ibu Lilian Hajar ME, Eskom MSI. Dan perkenalkan, saya Putri Faris Muhammad sebagai moderator pada hari ini, dan rekan saya Jeleki. Perkenalkan, nama saya Desi Puspita Sari Kasim. Perkenalkan, nama saya Juga Santani. Baik, lanjut ke presentasi kami. Pada materi pertama saya akan memberikan kepada rekan saya, Kak Reza Levi. Persilakan. Materi pertama, sarana dan prasarana sekolah. Apa itu sarana dan prasarana sekolah? Sarana dan prasarana sekolah adalah fasilitas yang mendukung pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di lingkungan pendidikan. Kedua, istilah ini saling berkaitan namun memiliki perbedaan dan fungsi. Selanjutnya, perbedaan antara sarana dan prasarana sekolah. Sarana adalah peralatan yang bergerak dan umumnya digunakan secara langsung seperti kertas, pulpen, buku, atau komputer. Prasarana adalah fasilitas penunjang yang umum, tidak bergerak seperti gedung atau ruangan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Desi. Silakan, Kak. Baik, langsung saja ke materinya. Ada contoh sarana. Yang pertama itu ada buku, ada alat tulis, ada proyektor, komputer, alat peraga, alat praktikum, papan tulis. Dan selanjutnya ada contoh prasarana, yaitu ada ruang kelas, ada ruang olahraga, ruang praktikum, perpustakaan, laboratorium, kantin. Fungsi sarana dan prasarana sekolah. Sarana dan prasarana sekolah memiliki fungsi yang penting untuk mendukung kegiatan belajar mengajar KBM dan meningkatkan mutu pendidikan. Dan untuk materi ketiga akan dilanjut oleh kita. Persilakan. Adapun kendala sarana dan prasarana sekolah. Sekolah kami menghadapi tantangan besar terkait fasilitas, yaitu hanya memiliki satu lapangan yang menjadi pusat dari seluruh kegiatan, baik olahraga, upacara, hingga acara sekolah lainnya. Hal ini disebabkan keterbatasan lahan yang sudah tidak memungkinkan untuk pengembangan fasilitas tambahan. Solusi dari kita semua, dari kita berempat, itu yang pertama, itu harus ada penjadwalan bergilir. 2, memanfaatkan ruangan lain untuk kegiatan kecil. 3, kerja eksternal. 4, pengembangan vertikal. Dan 5, penggalangan dana. Nah, oke, untuk materi berikutnya, kesimpulan. Sarana dan prasarana sekolah merupakan elemen penting dalam mendukung proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Sarana meliputi fasilitas belajar yang bersifat langsung, seperti buku, alat tulis, laboratorium, dan perangkat teknologi. Nah, sementara itu prosesnya mencakup fasilitas pendukung seperti gedung sekolah, ruang kelas, perpustakaan, lapangan olahraga, akses sanitasi yang memadai. Baik, hanya itu saja. Terima kasih.
dalam menyimak dan mendengarkan presentasi kali ini. Kami dalam Kompoima undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kompoima akan mereview jurnal sarana dan prasarana sekolah. Langsung saja ke rumusan masalahnya. Oke. Rumusan masalah: bagaimana pengaruh fasilitas sekolah, perpustakaan, laboratorium, ruangan kelas terhadap hasil belajar siswa? Apa kendala utama yang dihadapi sekolah dalam menyediakan sarana dan prasarana yang layak, terutama di wilayah terpencil? Langsung saja jurnal pertama yang akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Oke, di sini kami mereview jurnal pertama, yaitu deskripsi. Penelitian ini menganalisis pengaruh fasilitas seperti perpustakaan, ruang kelas, dan laboratorium terhadap belajar siswa. Kendalanya, kesenjangan fasilitas antar sekolah, perkotaan, dan pedesaan. Banyak sekolah di daerah terpencil tidak memiliki fasilitas yang memadai. Solusinya, pemerintah perlu memastikan pemerataan fasilitas pendidikan di seluruh daerah, terutama maupun pedesaan. Lanjut, jurnal yang kedua, yaitu penelitian ini fokus pada hubungan antara fasilitas pendidikan dengan kenyamanan guru dan motivasi siswa dalam proses pembelajaran. Kendalanya, beberapa sekolah masih memiliki ruang kelas yang tidak layak dengan fasilitas lain seperti sanitasi yang buruk. Solusinya, renovasi ruang kelas dan penyediaan fasilitas dasar seperti toilet bersih serta ruangan bermain siswa. Saya banyak di moderator. Oh ya, jurnal ketiga dan keempat kan saya bacakan sendiri. Penelitian ini mengkaji bagaimana kualitas infrastruktur sekolah seperti listrik, air bersih, dan teknologi yang mengaruhi kualitas pendidikan. Kendala infrastruktur yang tidak memadai, khususnya di daerah-daerah dan kondisi ekonomi yang rendah. Solusi, pemerintah harus meningkatkan anggaran untuk perbaikan infrastruktur sekolah serta menyediakan akses internet dan teknologi di semua sekolah. Jurnal keempat, penelitian ini membahas hubungan antar fasilitas pembelajaran yang baik, perpustakaan, ruang komputer, dan dengan tingkat motivasi siswa. Kendalanya, tidak meratanya fasilitas pembelajaran dengan sekolah daerah terpencil yang kekurangan akses terhadap teknologi pendidikan. Solusi kami, penyediaan fasilitas pembelajaran yang memadai di seluruh sekolah, termasuk di daerah yang kurang berkembang. Jurnal ke-5 dan ke-6 akan dibacakan Kak Desi Puspita Sarikasi. Baik, saja. Yang pertama, deskripsi fokus penelitian ini adalah hubungan antara kualitas sarana dan prasarana di sekolah dengan hasil akademik siswa. Kendalanya, beberapa sekolah kekurangan fasilitas dasar yang menyebabkan siswa merasa tidak nyaman belajar di sekolah tersebut. Solusinya, perbaikan fasilitas sekolah dengan fokus pada kenyamanan siswa dan guru, serta penyediaan ruang kelas yang cukup dan representatif. Yang keenam, penelitian ini mengkaji bagaimana fasilitas sekolah mempengaruhi kesejahteraan guru dan siswa dalam menjalani proses pendidikan. Kendalanya, fasilitas yang tidak memadai dan menyebabkan ketidakpuasan baik guru maupun siswa, yang akhirnya mempengaruhi kualitas pendidikan. Solusinya, menyediakan fasilitas yang memadai dapat meningkatkan kepuasan guru dan motivasi siswa untuk belajar lebih baik. Saya kembalikan ke moderator. Oke, jurnal 7 dan jurnal 8 akan dibacakan oleh Gita Matari. Kak, itu silakan. Halus. Pertama, deskripsi. Penelitian ini menganalisis pengaruh kualitas prasarana seperti ruang kelas dan fasilitas olahraga terhadap proses pembelajaran siswa. Kendala, keterbatasan ruang kelas yang nyaman dan kurangnya fasilitas olahraga yang kegiatan ekstrakurikuler. Solusi, pembenahan ruang kelas dan fasilitas olahraga
yang dapat meningkatkan motivasi dan kualitas pembelajaran siswa. Yang kedelapan, penelitian ini meneliti bagaimana akses terhadap sarana pendidikan seperti laboratorium dan ruang multimedia memengaruhi perkembangan siswa. Kendala akses yang terbatas terhadap sarana pendidikan modern di banyak sekolah, khususnya di daerah yang kurang berkembang. Solusi penyediaan sarana pendidikan berbasis teknologi di setiap sekolah untuk mendukung pembelajaran yang lebih baik. Baik, kesimpulannya, pengaruh sarana dan prasarana terhadap kualitas pendidikan, sarana dan prasarana yang memadai seperti ruang kelas, perpustakaan, dan teknologi pendidikan sangat berpengaruh pada kualitas hasil belajar siswa dan kepuasan guru. Kesenjangan dan solusi. Kesenjangan fasilitas antara sekolah di perkotaan dan pedesaan perlu segera diatasi melalui perbaikan sarana dan prasarana serta kerjasama antar pemerintah dan sektor swasta untuk meningkatkan akses pendidikan di daerah yang tertinggal. Itulah presentasi dari kami. Jika ada salah dan kurang, mohon dimaafkan.